أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياkum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sebagaimana Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, mencurahkan kepada kalian semua nikmat-nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan yang seharusnya membasahi lisan-lisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di samping dia zikir mengingat Allah Azza wa Jalla, juga sangat-sangat dianjurkan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Juga di samping itu, Allah wa iyyakum, kita gunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan. Nah, dikarenakan salah seorang ulama salaf mengingatkan, Allah wa iyyakum, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut berubah menjadi musibah, bala bagi kita yang azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul kiamah. Salah satu nikmat tadi azani Allah wa iyyakum adalah nikmat dalam bentuk kesehatan dan waktu luang. Rasul mengingatkan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua jenis kenikmatan yang banyak melalaikan umat manusia. Umat manusia seringkalinya tidak sadar kalau dua hal tadi adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Apa dua nikmat tadi? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang.
Nah, diberi kesehatan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Diberi waktu luang juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala seseorang memiliki waktu luang, kemudian dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan waktu luang tersebut untuk membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla bagi hamba tersebut. Salah satunya ketika dia memanfaatkan waktu luang yang dia miliki tadi, dimanfaatkan untuk kegiatan atau digunakan untuk talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saat ini kita lakukan. Ini nikmat yang luar biasa, yang termasuk tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, sehingga sangat-sangat layak untuk disyukuri. Dan sudah sepantasnya kita banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tidak semua dari kalangan saudara-saudara kita yang paham tentang jalan yang benar memiliki kesempatan menghadiri majelis dari majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya kesempatan juga tidak semuanya memiliki kesehatan. Kesempatan ada, waktu luang banyak, tapi tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk penghalang menghadiri secara langsung majelis ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya, kesehatan walhamdulillah. Karena kalau nggak sehat, nggak mungkin bisa hadir di majelis kan itu. Nah, walaupun kesehatan tadi ada yang 100%, ada yang kurang dari itu. Nah, waktu luang tidak demikian. Sehingga banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Walhamdulillah, Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala kita masih pada kajian kitab Durus Muhimmah karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang berjudul Durus Muhimmah. Masih pada pembahasan tafsir singkat Suratul Fatihah. Nah, kita masuk pada ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, Maliki Yaumiddin. Allah Azza wa Jalla adalah penguasa hari pembalasan. Nah, ayat yang mulia ini Allah wa iyyakum, ini memiliki dua bacaan. Bisa kita baca dengan memanjangkan huruf mim, seperti yang masyhur dari bacaan kaum muslimin, Maliki Yaumiddin. Dan itu diterjemahkan dengan penguasa. Al-Malik itu artinya yang menguasai. Bacaan yang kedua, Allah wa iyyakum, dengan bacaan pendek, sehingga mimnya satu harokat. Maliki Yaumiddin. Nah, dan dua-duanya adalah bacaan yang masyhur, bacaan yang mutawatir, bacaan yang sahih.
Sehingga tidak disalahkan ketika kaum muslimin memilih salah satu dari dua bacaan tersebut. Boleh kita baca dengan bacaan yang panjang dua harakat, Maliki Yaumiddin, sebagaimana ini yang masyhur, atau dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Dengan bacaan pendek ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, artinya raja. Kalau al-Malik itu raja pada hari pembalasan. Kemudian lafaz ad-din ini memiliki dua makna. Memiliki dua makna yang hadidina azani Allah wa iyyakum. Makna yang pertama al-jaza' 'ala al-a'mal. Ad-din maknanya adalah balasan dari sebuah perbuatan. Dan makna ini yang diinginkan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, adapun makna yang kedua yang diberikan azani Allah wa iyyakum, ad-din juga dimaknakan dengan at-tariqah allati yatadayyanu al-'abdu biha. Nah, ad-din juga dimaknakan dengan jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam beragama. Yang biasa diterjemahkan langsung dalam terjemah bebas bahasa kita, ad-din artinya agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sehingga lafaz din itu punya dua makna. Terkadang menunjukkan makna al-jaza'u 'alal a'mal, balasan untuk sebuah perbuatan. Terkadang pula bermakna sebagai agama. Tergantung konteks kalimatnya. Baik. Pada ayat yang mulia ini, Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penguasa, satu-satunya raja yang berkuasa pada hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Allah wa iyyakum. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita Allah wa iyyakum beberapa faedah yang sangat agung dan mulia. Di antaranya Allah wa iyyakum fihil irsyad ila al-khawfi min Allah azza wa jalla. Ayat ini mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebesarannya sebagai Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala urusan, yang memberikan rizki. Kemudian Allah menyebutkan pula kesempurnaan sifat-sifatnya yang azani Allah wa iyyakum, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia untuk semua hamba-hambanya. Kemudian rahmatnya hanya diberikan kepada kaum mukminin.
Kemudian pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbing kepada hamba-hambanya tadi, di samping mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus ada perasaan al-khawfu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada dalam diri seorang hamba yang bidina azani Allah wa iyyakum, bisa menjadi hisnul hasin 'anil ma'asi, bisa menjadi benteng terkokoh yang menghalanginya dari perbuatan maksiat. Karena ada yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang dia segani, sanibidina azani Allah wa iyyakum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha melihat dan maha mendengar semua gerak-gerik hambanya, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan itu benteng yang terkokoh yang menyebabkan seseorang takut melaksanakan kemaksiatan walaupun saat itu dia sendirian. Tidak ada satupun makhluk yang melihatnya bahkan. Ya, kemampuan dia miliki, Allah wa iyyakum. Kesempatan ada saat itu. Tapi yang bisa menghalanginya untuk tidak melaksanakan kemaksiatan tersebut adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala seorang hamba Allah wa iyyakum tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di lisan dia mengatakan saya takut kepada Allah, tapi yang diinginkan bukan sekedar pengakuan. Kalau pengakuan semua orang bisa, ya, bahkan iblis sekalipun mengatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita buka sejarah perang Badar di sana azani Allah wa iyyakum, iblis lari tunggang langgang mengatakan inni akhafullah, ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu turunnya pasukan para malaikat di sana azani Allah wa iyyakum membantu kaum muslimin. Lari, iblis mengatakan takut kepada Allah, itu sekedar pengakuan. Nah, tapi yang diinginkan adalah rasa takut yang betul-betul murni dan tulus yang ada dalam hati seorang hamba. Dan itu terbukti apakah dia menjauhi kemaksiatan ataukah tidak. Khususnya pada kondisi sendirian, tidak ada makhluk yang melihatnya. Yang mampu menghalanginya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala tidak ada rasa takut yang jujur, rasa takut yang tulus dalam hatinya, dia akan sangat-sangat mudah melaksanakan kemaksiatan, baik dia sendirian, bahkan alaniyatan, terang-terangan sekalipun. Dilihat oleh banyak orang pun, ya, santai, bahkan bangga menunjukkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika dinasihati, membangkang, menentang, bahkan menantang. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ini termasuk tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Ingat kita katakan tanda. Ya, bukan berarti kita mempunyai hamba tadi sengsara, tidak. Tapi ada ciri-ciri kesengsaraan pada diri hamba tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan rasa takut seorang hamba akan terpupuk ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak sekedar tambahan ilmu.
Karena belum tentu bertambahnya ilmu seseorang menambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebagian pihak ketika bertambah ilmunya malah semakin berani melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul di sana azani Allah wa iyyakum dengan bertambahnya ilmu kita terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ciri manfaat ilmu yang diketahui oleh seorang hamba. Ya, manfaat ilmu yang diketahui oleh seorang hamba yang azani Allah wa iyyakum. Semakin dia tahu pembahasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, ya, tidak ada efek. Ya, dengan bertambahnya ilmu, semakin lama dia mendengarkan kajian-kajian ilmiah, semakin lama dia mempelajari Al-Quran, semakin lama dia mempelajari hadis. Tapi ternyata hatinya tidak berubah sama seperti dulu sebelum dia mengenal jalan yang benar. Allah wa iyyakum. Maka ini tanda ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Dan kalau ilmu seorang hamba tidak lagi bermanfaat, Allah wa iyyakum, akan membuahkan sekian banyak bencana bagi hamba tersebut di dunia wal akhirah. Kerusakan yang akan merusak kehidupan hamba tadi di dunia wal akhirah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu di samping menunjukkan bimbingan untuk berdoa kepada Allah, berlindung dari ilmu yang bermanfaat, juga padanya terdapat dampak negatif. Contoh dampak negatif dari ilmu yang tidak bermanfaat yang ada pada diri seorang hamba. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, ya, mengajarkan kepada kita yang azani Allah wa iyyakum sebuah doa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya qalbun la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk, itu termasuk buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hatinya nggak pernah tenang. Padahal dia tahu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga sebelumnya. Azani Allah wa iyyakum. Dia tahu ayat ini. Dia tahu bahwasanya Allah menjamin, ya, menjamin kehidupan orang-orang yang mau bertakwa kepadanya. Azani Allah wa iyyakum. Tapi ketika dia jatuh dalam sebuah kondisi di mana ekonominya sangat-sangat terpuruk, azani Allah wa iyyakum, seolah-olah ilmu yang dia ketahui selama ini tidak mengingatkan dan menghibur hatinya. Ya, tetap gundah gulana, azani Allah wa iyyakum, bahkan sampai pada tingkatan mengambil jalan instan. Ya, dari barang yang halal repot masuk dalam perkara yang haram, azani Allah wa iyyakum. Padahal dia tahu, bahkan dia hafal azani Allah wa iyyakum ayat tersebut. Wa subhanallah, mungkin sebelumnya dia mengingatkan saudaranya yang mengalami kesulitan dengan ayat tersebut.
Giliran dia sendiri yang mengalami hal itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lupa, lari, kabur ilmunya. Ya. Yang kemudian menyebabkan hatinya tidak tenang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu ciri dan itu termasuk dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hatinya tidak pernah tenang, tidak pernah khusyuk. Ya. Ketika dia melaksanakan sholat misalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya ibadah sholat dikerjakan dengan penuh tumaninah dan kekhusyuan. Bahkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dan tumaninah ketika melaksanakan sholat dilarang dalam syariat. Ya, orang yang nggak bisa khusyuk dalam sholatnya gara-gara mikir makanan yang sudah terhidangkan. Ya, pimpinan Rasulullah alaihi salatu wassalam makan dulu. Ya, Rasul mengatakan la salata bi hadarati ta'amin wala yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat. Ya, ketika sudah hadir hidangan makanan dalam keadaan dia sangat-sangat kepingin makan. Ya. Artinya tunda dulu salatnya, makan. Kalau sudah terhidangkan, kan jadi azan ya Allah wa iyyakum. Atau terhalangi oleh dua jalan yang jelek. Maksudnya terhalangi entah karena dia ingin buang air kecil atau air besar dan semisalnya. Tumpahkan dulu baru sholat. Ya, menunjukkan ruh dari sholat adalah kekhusyuan dan tumaninah. Ketika seseorang mengetahui tafsir dari suratul Fatihah, Masya Allah, dari mulai basmalahnya, kemudian ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan seterusnya lengkap tafsir dari suratul Fatihah dia pahami dengan baik dan benar. Tapi tatkala dia melaksanakan salat di sana azani Allah wa iyyakum, tidak hadir dalam hatinya kekhusyuan, tidak ada tadabbur dari ayat-ayat yang dia baca dari surat Al-Fatihah, maka itu juga termasuk tanda kalau ilmunya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum belum memberikan manfaat yang penuh untuk dirinya. Nah, itu bisa sebagai bahan muhasabah untuk diri kita ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Dan ini bukan perkara yang sepele. Ya, bukan perkara yang sepele ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, karena Allah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya, yang menegakkan sholat diancam dengan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa orang yang menegakkan sholat, yang menjalankan ketaatan, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wail, celaka hamba yang demikian? Ternyata orang-orang yang sholat dalam keadaan sahur, lalai dari sholatnya, lalai dari bacaan sholat yang dia baca. Maksudnya tidak ada kekhusyuan, tidak ada tadabbur, juga tidak ada tumaninah. Itu semua bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian lanjutan doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa nafsin la tashba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ini juga merupakan dampak negatif dari ilmu yang tidak bermanfaat di sanidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Dirinya, jiwanya tidak pernah merasa puas, tidak ada rasa qanaah dalam hatinya. Sehingga yang ada al-hirsu 'ala dunya, ambisi untuk mendapatkan dunia. Yang kalau penyakit ini ada pada diri seorang hamba di sana bidina azani Allah wa iyyakum, tidak ada hasil akhir untuk hamba tersebut kecuali kehancuran. Berapa banyak wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin di sana bidina azani Allah wa iyyakum menjual kehormatannya gara-gara urusan dunia. Itu kenapa? Karena al-hirsu 'ala dunya, ada ambisi, keinginan kuat untuk mendapatkan dunia. Sekalipun diterjang dengan perkara-perkara yang haram. Sekalipun dia dapatkan dari jalan yang betul-betul jelek dan menjijikkan. Rela dia lakukan. Kenapa? Karena urusan dunia. Kenapa hal ini terjadi? Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena dia memiliki nafsun la tashba',
jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dan itu merupakan dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian ditutup doa tadi, Khalifidina azani Allah wa iyyakum, dengan doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. 4 perkara. Ya. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari 4 perkara tadi. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana 3 poin? Hati yang tidak pernah khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan, itu bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga itu menjadi azani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Yang itu ilmu yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba yang diberikan azani Allah wa iyyakum didapatkan ketika hamba tadi ikhlas dalam mencarinya. Ketika niatan dia dalam mencari ilmu tersebut mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha makhluknya. Ketika dia mengharapkan dari ilmu yang dia cari, sanibina azani Allah wa iyyakum, supaya dia bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya kemudian dari orang lain. Murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni mengharapkan pahala, ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatan hamba tadi demikian, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka insyaallah taala ilmu yang dia dapatkan bisa bermanfaat untuk dirinya dan akan merubah pribadi hamba tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau dulunya dia termasuk pribadi yang jelek, berubah menjadi pribadi yang baik. Kalau dulunya merupakan pribadi yang sudah baik, akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang dengan ilmu yang bermanfaat tadi, akan menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan, baik di saat ramai dilihat oleh kawan-kawannya atau hamba-hamba Allah yang lainnya, ataupun dalam kondisi sendirian. Nah, kemudian ayat ini juga memberikan faedah yang lain kepada kita. Isbat yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat. Ya. Sehingga hari kiamat itu ada. Dzalikal yaumul haq, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari itu, hari kiamat adalah hari yang benar dan akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, yauma ta'tihimus sa'atu baghtatan, dan pada hari di saat kiamat, di saat akhirat datang menghampiri mereka secara tiba-tiba. Menunjukkan Allah wa iyyakum, kedatangan hari kiamat itu baghtatan, secara tiba-tiba. Walaupun sebelumnya ada tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda munculnya hari kiamat, namun tanda-tanda tadi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya kedatangan hari kiamat itu baghtatan, secara tiba-tiba. Nah, dan itu harus kita yakini karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menganggap bahwasanya hari kiamat itu tenang, masih jauh. Ya, santai, tidak perlu kita kemudian terlalu
bersemangat, terlalu fokus beribadah, santai dulu. Ya, yang masih merasa muda, koya-koya dulu dengan masa mudanya. Ya, yang merasa tua tenang, jangan khawatir, kiamat masih lama, gitu ya. Nah, dia masih senang dengan kemaksiatan, silahkan melaksanakan kemaksiatannya. Ya, tenang, hari kiamat masih lama. Nanti tobatnya kalau sudah duduk di pembaringan, ya tinggal nunggu berapa jam lagi wafat, begitu baru tobat. Nah, ini termasuk ya anggapan yang ada pada diri orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menganggap hari kiamat itu jauh, masih lama. Sehingga mereka terus-terusan di atas kemaksiatan, terus-terusan di atas kekufuran, menunda-nunda waktu bertaubat. Ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, karena menganggap masih lama. Ya. Wa narahu qariba, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tahu, kami yakin dengan pasti hari kiamat itu dekat datangnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Bu'ithu was-sa'atu kahatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti jarak dua jari ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dekat. Mungkin ada yang bertanya, katanya dekat Ustaz. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau berdakwah, atau mungkin kita hitung dari kematian beliau sampai sekarang, itu sudah 1000 tahun lebih, Ustaz. Belum kiamat. Berarti kan jauh, Ustaz. Ya, jangan terkecoh. Ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Ingat, ya, yang namanya kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat kubra, kiamat yang besar, dengan hancurnya semua alam semesta, ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Tapi ada kiamat sughra, kiamat yang kecil dalam bentuk mautul adzi, kematian seseorang. Dan itu pintu pertama yang menuju kepada hari kiamat. Ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Pintu pertama yang dilalui oleh seorang hamba menuju kehidupan akhirat. Ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan tidak ada jarak antara kita dengan kiamat, antara kita dengan akhirat, kecuali pembatas dalam bentuk al-maut, kematian. Dalam keadaan yang namanya kematian, itu termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluknya yang tahu kapan dia mengembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang tanah ini. Karena ketidakjelasan seperti ini, ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, maka tentunya mengharuskan seorang hamba betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tidak menunda-nunda untuk beramal saleh dan bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin dari bidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya semua amalan yang dia lakukan tercatat, ya, dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumul qiyamah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, keyakinan yang demikian di sini bidina azami Allah wa iyyakum. Keyakinan bahwasanya hari kiamat itu ada dan pasti terjadi di sini bidina azami Allah wa iyyakum akan membuahkan semangat yang tinggi dari hamba tersebut untuk mengisi hidupnya dengan amal saleh sebanyak-banyaknya. Juga akan membuat dirinya ihsani bidina azani Allah wa iyyakum menjauhkan sejauh-jauhnya dirinya dan keluarganya dari kobaran api neraka ihsani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan menyebabkan dirinya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan.
Karena yang namanya syaitan menyuruh kepada kebinasaan, menyuruh kepada api neraka yang dibina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibina azani Allah wa iyyakum, menyebut hari kiamat dengan yaumun azim, hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Di Madinah azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba hari kiamat di Madinah azani Allah wa iyyakum, wanita yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya seketika. Ya, dalam keadaan ketika di dunia sedahsyat apapun bencana alam yang terjadi, tidak akan membuat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya melepaskan anaknya tersebut di Madinah azani Allah wa iyyakum. Ya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang sedang hamil saat itu yang azani Allah wa iyyakum langsung melahirkan. Saking dahsyatnya yang azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga bukan hari yang pantas diremehkan. Ya, bukan hari yang pantas diabaikan di azani Allah wa iyyakum. Tapi hari yang merupakan hari yang sangat-sangat besar di Madinah azani Allah wa iyyakum, yang tidak boleh kita remehkan. Karena pada hari itu pula di Madinah azani Allah wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari inilah, hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap jiwa sesuai dengan amalan mereka masing-masing. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya. Azani Allah wa iyyakum. Dan jangan dibayangkan kalau hari itu sebagaimana hari-hari dunia yang azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Dan apabila sangkakala telah ditiup, kata Allah Subhanahu wa taala, pertanda hari kiamat telah tiba, yakni azani Allah wa iyyakum, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang saling menanyakan keadaan orang lain secara mutlak, yakni azani Allah wa iyyakum. Istri tidak akan menanyakan suaminya, begitu pula sebaliknya. Anak tidak akan menanyakan kondisi orang tuanya, begitu sebaliknya. Rakyat tidak akan memikirkan pemerintahnya, begitu pula sebaliknya. Raja tidak lagi memanggil-manggil pasukannya, yakni azani Allah wa iyyakum, begitu pula sebaliknya. Satu sama lain saling mengurusi dirinya sendiri, yakni azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga ketika kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada dan pasti terjadi, yakni azani Allah wa iyyakum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya, maka seharusnya bagi kita, yakni azani Allah wa iyyakum, mengisi waktu kita sebaik mungkin dengan memperbanyak amal saleh, yakni azani Allah wa iyyakum. Dan semakin besar pula ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin semangat pula kita dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam hamba yang paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
yang sudah dijamin masuk ke dalam surga tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, dijamin keselamatannya di dunia wal akhirah di saat beliau masih hidup. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Itu saja setiap malamnya tidak henti-hentinya beliau menegakkan qiyamul lail, salat di malam hari, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau mendapatkan jaminan surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an juga demikian, termasuk ahadul asyarah al-mubasysyirun fil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira surga di saat mereka masih hidup. Itu pun juga demikian. Malam harinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dipenuhi dengan tangisan, menangisi dosa-dosanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mendapatkan jaminan surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sampai menghitam kedua pipi beliau. Bukan sekedar keningnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pipinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum menghitam dikarenakan tangisan. Ya, tetesan air mata ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum menangisi dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Umar juga demikian, termasuk sahabat yang mendapatkan janji surga semasa hidup beliau ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, masih memikirkan dosa-dosanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah pantas bagi kita yang sama sekali tidak ada jaminan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga tidak memiliki jaminan resmi dari Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga, yang tidak ada jaminan bagi kita meninggal dunia di atas keimanan, kemudian menunda-nunda taubat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian bermudah-mudahan dalam kemaksiatan, kemudian lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat tidak layak ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan tidak seharusnya demikian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalani hidup mereka. Yang punya jaminan saja khawatir ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dicabut jaminan tadi dan meninggal di atas kekufuran. Apalagi yang tidak memiliki jaminan sama sekali ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga diselamatkan dari kedahsyatan dan kejelekan hari kiamat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa saat itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir menceritakan tentang doa para malaikat kepada hamba-hamba yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qihimus sayyi'at. Para malaikat tadi mendoakan, ya Allah, wahai Rabb kami, jagalah hamba-hamba yang saleh dari kejelekan nanti di yaumul kiamat. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Dan barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan nanti di yaumul kiamat, maka sungguh engkau telah melimpahkan rahmat kepada hamba tersebut. Dan kalau hamba tadi mendapatkan rahmat di dunia dan mendapatkan rahmat di akhirat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, maka surga balasannya. Surga balasannya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana tidak ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Apakah kita tidak mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menceritakan bahwasanya setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah pasti akan melewati jembatan Sirat yang ditekankan di atas Jahannam. Allah menyebutkan di dalam surat Maryam, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan masing-masing dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melewatinya. Melewati jembatan tersebut yang terbentang
di atas jahannam misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Itu merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwasanya nanti di yaumul qiyamah hamba-hamba yang melewati as-sirat, jembatan tersebut sesuai dengan amalannya sewaktu di dunia. Minhum man yamurru kal barqi, ada yang melewati seperti kilatan kilat. Melewati jembatan tadi sangat cepat seperti kilat di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yamurru karih, ada pula yang melewatinya seperti angin yang berhembus. Ya. Dan ada pula di kalangan mereka yang melewatinya seperti penunggang kuda yang menggerakkan kudanya dengan kecepatan tinggi. Khali bidina azani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yamshi, ada pula yang lebih lambat dari itu. Khali bidina azani Allah wa iyyakum, yang berlari. Ada yang melewatinya sedang berjalan, bahkan ada pula yang merangkak. Khali bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang lebih parah lagi, ada pula yang melewatinya kemudian tersambar, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Semuanya tergantung dari amal saleh yang dia lakukan sewaktu di dunia. Semakin banyak amal saleh yang dia lakukan, maka semakin mudah dia melewati jembatan tersebut. Tapi kalau semakin ringan amal saleh yang dia lakukan, justru lebih banyak amal kemaksiatan yang dia bawa nanti di yaumul qiyamah, maka akan semakin sulit jalannya yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Nasallallahu alaihi wa sallam di dunia wal akhirah. Ingat, penentu dari hal itu semua yang diberikan azani Allah wa iyyakum adalah amal saleh kita, bukan titel kita sewaktu di dunia. Bukan harta kita yang ada sewaktu di dunia. Juga bukan ketampanan kita yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Juga bukan nasab kita, entah yang dari kalangan bangsawan atau dari kalangan konglomerat dan semisalnya. Bukan itu yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah amal saleh yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Sehingga keberhasilan seorang hamba nanti di akhirat tergantung kehidupannya di dunia saat ini. Azani Allah wa iyyakum. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Yang semangat di atas ketaatan, maka dia akan menuai hasilnya nanti di yaumul qiyamah. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Para siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya nanti di yaumul qiyamah. Yang mau taat, yang semangat dalam ketaatan, apalagi dia saat ini masih muda, memiliki potensi dari bidina azani Allah wa iyyakum, dia sendiri yang akan merasakan manfaatnya nanti di yaumul qiyamah. Tapi sebaliknya, tatkala dia memilih jalan yang tidak seharusnya dia lalui, lalai dalam kemaksiatan, lalai dalam kehancuran dari bidina azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesyirikannya, kebid'ahannya, kekufurannya, kefasikannya, kenifakannya, maka madaratnya, bahayanya, dampak negatifnya akan dia rasakan nanti di yaumul qiyamah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun seperti biji zarah, dia akan juga melihat balasannya nanti di yaumul qiyamah. Kami berdina azani Allah wa iyyakum. Sehingga semua kembali pada diri kita masing-masing. Yang mau selamat nanti di yaumul qiyamah, maka jalannya sudah jelas. Jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mengamalkan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang tidak memikirkan nasibnya nanti di akhirat, dan dia pikirkan hanya nasibnya di dunia, ya, bagaimana makannya, bagaimana nanti anak istrinya, jangan sampai makan batu, insya Allah nggak makan batu, semiskin-miskinnya, gitu ya. Nah, yang dipikirkan itu saja yang diberikan azani Allah wa iyyakum, bagaimana mendapatkan harta yang melimpah, istri yang cantik, ya, nah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, ya, itu impiannya. Masa tuanya rumahnya masya Allah 1 hektar, ya.
dengan asidan yang setia mengelilingi rumah mewahnya yang dibina Allah wa iyyakum. Anaknya banyak, cucunya banyak, semuanya mapan jadi orang semua. Insya Allah semua jadi orang. Nah, cuma itu saja yang dia pikirkan. Kemudian menghalalkan segala cara yang dibina Allah wa iyyakum. Lalai dari masa depannya nanti di yaumul qiyamah. Ya, menggampangkan urusan taubat belakangan. Menggampangkan urusan kemaksiatan dianggap sepele. Menggampangkan urusan ketaatan dianggap nomor yang kesekian. Dari perkara-perkara yang dia lakukan di sini bidina azani Allah wa iyyakum. Sholat atau ketaatan itu agenda nomor 57 belakangan. Gitu ya. Nah, maka jalannya pun jelas di sini bidina azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna hadaina sabil, ya, imma syakira wa imma kafur. Sesungguhnya sudah kami terangkan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Yang mau mendapatkan kebaikan di akhirat ada jalannya, dan sudah jelas. Mentaati Allah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi yang menginginkan jalan hitam dan gelap nanti di yaumul qiyamah, maka dia akan lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti kesenangan dunia dan seterusnya yang dibina azani Allah wa iyyakum. Sehingga semua pilihan tadi ada di tangan kita yang dibina azani Allah wa iyyakum. Yang mau taat maka manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang lalai dari hal itu semua yang dibina azani Allah wa iyyakum, maka resiko ditanggung penumpang. Nah, nilai-nilai yang demikian agungnya yang dibina azani Allah wa iyyakum ternyata ada di dalam surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca. Nah, juga dari ayat yang mulia ini yang dibina azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita faedah yang lain. Ya, hajatul ibad ila Allah azza wa jalla wa iftiqaruhum ilaihi. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita butuhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb mereka. Nah, yang namanya hamba itu sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa di hari pembalasan, atau dengan bacaan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya raja yang berkuasa nanti di yaumul qiyamah, di hari pembalasan yang dibina azani Allah wa iyyakum. Maka hamba tadi sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kedahsyatan hari tersebut. Dia membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kejelekan-kejelekan hari tersebut yang dibina azani Allah wa iyyakum. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seorang hamba manakala hamba tadi yang dibina azani Allah wa iyyakum mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia hamba yang membangkang, ya jangankan mau taat, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak mau, bahkan merasa sumpah, wal'iyadzubillah, jangan mimpi kejatuhan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mimpi saya berdina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan dalam pepatah Arab, ya, tarjun najata wa lam tasduk masalikaha. Engkau menginginkan keberhasilan, tapi tidak mau menempuh jalan-jalan menuju keberhasilan. Ingin surga, tapi tidak mau beramal soleh. Ingin selamat di akhirat, tapi melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat dari neraka, tapi bermudah-mudahan dalam urusan kemaksiatan. Ya. Ingin bahagia nanti di yaumul qiyamah. Ya. Bisa
tinggal di surga Firdaus bersampingan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi sewaktu di dunia ingkari sunnah, mengingkari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ingin mendapatkan keberhasilan, tapi tidak mau menempuh jalan-jalannya. Ibaratnya orang lapar, pengen kenyang, tapi tidak mau makan. Gitu ya. Nah, maka dari ini berdina azani Allah wa iyyakum. Kata dalam lanjutan kepada Arafat, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Ingat, yang namanya bahtera, perahu tidak bisa berlayar di daratan. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, tempuh jalan untuk mendapatkannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan jalannya sudah sangat-sangat gamblang, sangat-sangat jelas. Tinggal diri kita masing-masing. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Seberapa keyakinan kita tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan. Nah, urusan mengakui jelas semuanya mengakui. Kaum muslimin seluruhnya yakin kalau firman Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik perkataan. Tidak ada kedustaan sedikit pun padanya. Bahkan itu pedoman hidup seorang muslim. Tergantung keyakinannya. Kalau mengakui, semuanya mengakui. Tapi apakah yakin 100%? Tergantung masing-masingnya. Izani Allah wa iyyakum. Dan semuanya itu juga kembali kepada keimanan yang ada dalam hatinya. Izani Allah wa iyyakum. Juga disokong dengan keilmuannya terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu alaihi wal afiyah di dunia wal akhirah. Ini keterangan singkat untuk ayat yang keempat dari suratul Fatihah. Adapun ayat yang kelima wa ma ba'daha insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap tambahan ilmu yang kita dapatkan di sini bidina azani Allah wa iyyakum bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita yang bidina azani Allah wa iyyakum. Allahumma amin. Nasallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah jami'an.